Curah hujan yang tinggi melanda Kabupaten Bovendigul dalam beberapa waktu terakhir yang berdampak pada lonjakan kasus penyakit terutama malaria. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri memberikan surat edaran kepada seluruh gubernur, wali kota, dan bupati di Indonesia untuk memperkuat komitmen penurunan prevalensi stunting. Halo, selamat pagi Bapak, Mama, dan Saudara dong semua. Senang sekali saya Roman Agnesya Bermasi dapat kembali menjumpai Anda dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Rabu 16 Juli 2025. Itulah dua topik berita tadi yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Curah hujan yang tinggi melanda Kabupaten Bovendigul dalam beberapa waktu terakhir yang berdampak pada lonjakan kasus penyakit terutama malaria. Kepala Puskesmas Tanah Merah Dr. Norberta Guyop menyebut bahwa pada bulan Juni 2025 lalu terjadi peningkatan signifikan jumlah kunjungan pasien. Data yang dihimpun dari Puskesmas menunjukkan bahwa dari bulan Juni hingga awal Juli 2025 terdapat 1.800 pasien yang datang berobat dan 210 diantaranya terkonfirmasi positif malaria. Para pasien langsung mendapatkan pengobatan serta edukasi tentang langkah-langkah pencegahan. Dr. Norberta menyebutkan penyakit malaria paling mendominasi daftar 10 besar penyakit yang muncul selama periode tersebut. Menurutnya, meskipun ibu hamil dan anak-anak tergolong rentan terhadap malaria, namun mayoritas penderita saat ini adalah orang dewasa. Salah satu wilayah yang menjadi sorotan serius adalah Kampung Sokanggo, yang menurut Dr. Norberta merupakan daerah yang kasus malaria paling tertinggi dengan dominasi jenis malaria tropika. Kalau memang cuaca yang seperti ini, memang malaria ini memang rentan sekali untuk ibu hamil apalagi, kemudian dengan anak-anak. Tapi dari yang yang kita lihat dari hasil pemeriksaan di Puskesmas ini, memang rata-rata yang mengalami yang terdiagnosa malaria itu rata-rata orang dewasa, ya. Kemudian di sini daerah yang paling banyak untuk terinfeksi malaria itu di daerah Kampung Sokanggo, dan paling banyak itu infeksi malaria tropika. Dirinya juga mengatakan menanggapi situasi tersebut, pihak Puskesmas berencana berkoordinasi dengan bagian P2, pencegahan dan pengendalian penyakit, penanggung jawab malaria, serta dinas kesehatan. Selain itu akan diadakan rapat lintas sektor melibatkan kepala kampung hingga ketua RT untuk memperkuat sosialisasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Sebagai penutup, Dr. Norberta menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul, khususnya yang berada di wilayah kerja Puskesmas Tanah Merah, untuk tetap waspada terhadap malaria dengan menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Karena sejak Januari hingga Juli tercatat sudah 600 kasus positif malaria, angka yang menunjukkan bahwa bahaya malaria masih sangat nyata. Tim Liputan, Digul TV, Caruk, Andri, Erwin melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menertibkan surat edaran kepada seluruh gubernur, wali kota, dan bupati di Indonesia untuk memperkuat komitmen penurunan prevalensi stunting. Surat edaran tersebut menegaskan pentingnya komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menekan prevalensi stunting yang masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan kesehatan nasional. Narasumber dari INEI, Bangda Kementerian Dalam Negeri Muhammad Junaidi menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 17 Maret 2025 atas dorongan juga dari kementerian lembaga terkait seperti Bappenas, Wapres, Menko PMK, Kemenkes, dan BKKBN menerbitkan surat edaran kepada gubernur, wali kota, bupati agar tetap fokus pada upaya penurunan stunting. Dan surat edaran ini menjadi pengingat sekaligus penguat bagi pemerintah daerah agar tetap konsisten dalam menjalankan program-program yang mendukung 1000 hari pertama kehidupan, periode emas tumbuh kembang anak. Dan mudah-mudahan melalui upaya pencegahan yang lebih diperkuat, serta lebih fokus pada intervensi terhadap keluarga sasaran, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Mudah-mudahan
melalui upaya pencegahan yang lebih dikuatkan, maka kita lebih fokus pada intervensi terhadap 1.000 keluarga 1.000 HPK. Ya. Maka dari itu Kementerian Dalam Negeri kemarin tanggal 17 Maret 2025 atas dorongan juga dari kementerian lembaga terkait, Bappenas, Senwapres, Kemenko PMK, dan Kemenkes, BKKBN, itu kemudian menerbitkan surat edaran tanggal 17 Maret kepada seluruh gubernur dan wali kota, bupati wali kota, agar tetap fokus pada upaya penurunan stunting. Dalam surat edaran tersebut, pemerintah daerah diminta memastikan layanan dasar seperti pemeriksaan ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi balita, edukasi gizi keluarga, serta pemenuhan akses air bersih dan sanitasi. Selain itu, integritas lintas sektor, peningkatan peran kader dan tenaga kesehatan di desa, serta pendampingan keluarga bersiko stunting menjadi bagian penting dari strategi yang diharapkan dapat dijalankan secara konsisten. Kemendagri berharap bahwa dengan adanya surat edaran ini tidak hanya mempercepat penurunan stunting yang tercapai, tetapi juga penguatan pencegahan kasus baru di daerah-daerah, hingga target nasional prevalensi stunting turun di bawah 14% dapat terwujud. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan saudara dong semua, jangan kemana-mana. Sesaat lagi info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemerintah daerah Kabupaten Boven Digul menyampaikan apresiasi atas pandangan umum yang disampaikan oleh kelompok khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boven Digul terkait usulan, saran, dan masukan dalam rangka pembentukan Badan Pendapatan Daerah. Pernyataan ini disampaikan dalam lanjutan rapat paripurna DPRK dengan agenda tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum, fraksi, dan kelompok khusus terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) yang sedang dibahas. Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digul, Pilemon Tabuni, mengatakan terhadap pertimbangan yang disampaikan dari kelompok khusus terhadap Raperda tentang perubahan ketiga atas Perda nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah tentang Badan Pendapatan Daerah menjadi Dinas Pendapatan Daerah. Sehingga dapat disampaikan bahwa tentunya pengajuan terhadap Badan Pendapatan Daerah telah berdasarkan kajian akademis, sebagaimana pembentukan Badan Pendapatan Daerah merupakan penunjang urusan pemerintah daerah, sebagaimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang perangkat daerah. Kelompok khusus terhadap Raperda tentang perubahan ketiga atas Perda nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah tentang Badan Pendapatan Daerah menjadi Dinas Pendapatan Daerah dapat kami sampaikan bahwa tentunya pengaturan yang kami sampaikan terhadap Badan Pendapatan Daerah telah berdasarkan kajian akademis bagaimana pembentukan Badan Pendapatan Daerah merupakan dua penilaian urusan pemerintah daerah bagaimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang perangkat daerah. Pilemon juga menambahkan pemerintah daerah menyampaikan apresiasi pada pandangan umum kelompok khusus terhadap masukan, saran, dan pendapat untuk menjadi bahan pertimbangan kajian dan urgensi dalam pembentukan Badan Pendapatan Daerah, sebagaimana sesuai dengan Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang perangkat daerah, dan dalam pelaksanaan terhadap penjabaran peraturan daerah tentu akan dijabarkan dalam peraturan kepala daerah atau peraturan bupati. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu, Bapak Mama dan Saudara Dong semua, pemerintah daerah Kabupaten Boven Digul menyatakan sependapat dan menerima berbagai masukan serta pandangan yang disampaikan oleh kelompok khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boven Digul terhadap rancangan peraturan daerah tentang pembentukan produk hukum daerah. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat paripurna lanjutan DPRK Boven Digul dengan agenda tanggapan kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi maupun kelompok khusus atas sejumlah raperda yang sedang dibahas. Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digul, Pilemon Tabuni, terhadap rancangan peraturan daerah tentang pembentukan produk hukum daerah bahwa pemerintah daerah sependapat dan menerima masukan dan pendapat pada pandangan umum dari kelompok khusus terhadap rancangan peraturan daerah, dan tentunya bahwa di dalam penyusunan produk hukum daerah melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan penyebarluasan sebagaimana sesuai dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pedoman pembentukan produk hukum daerah dan selanjutnya diatur dalam peraturan daerah. Ini pembahasan sebagaimana
Raperda tentang pembentukan produk hukum daerah ini diharapkan menjadi fondasi regulatif yang kokoh dalam mendukung seluruh program kerja pemerintah serta sebagai pedoman hukum bagi setiap kebijakan dan keputusan di lingkungan birokrasi pemerintah daerah. Dengan adanya kesepahaman dan sinergi antar eksekutif dan legislatif, proses pembentukan produk hukum di Kabupaten Bovendigul diyakini akan berjalan lebih partisipatif dan bermutu, serta berdampak positif bagi masyarakat secara luas. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Selain itu, Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, pemerintah Indonesia sedang menyusun rancangan peraturan presiden terbaru yang tidak hanya fokus pada percepatan penurunan stunting, tapi juga memperkuat aspek pencegahan. Langkah ini diambil sebagai upaya komprehensif untuk menekan angka stunting secara berkelanjutan, sekaligus memastikan generasi masa depan tumbuh sehat dan berkualitas. Selama ini program penurunan stunting lebih banyak pada intervensi kuratif. Dengan Perpres ini ingin memperkuat pencegahan sejak dini melalui edukasi gizi, pemeriksaan kesehatan ibu hamil, serta peningkatan akses air bersih dan sanitasi. Muhammad Junaidi, narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Dirjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa di tahun 2025 dalam rancangan peraturan presiden, fokus redaksi tidak lagi hanya pada percepatan penurunan stunting, melainkan menjadi pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Ini penting karena bukan hanya menangani yang sudah terjadi, tetapi mencegah agar tidak lagi terjadi kasus stunting baru. Dengan targetnya dalam 1 tahun, tidak ada satupun anak yang mengalami stunting di setiap kampung. Maka yang harus diantisipasi adalah sejak fase kehamilan. Maka di 2025 ini, tidak dalam rancangan peraturan presiden terkait dengan stunting yang sedang disusun, tidak hanya pada percepatan penurunan, tapi juga pencegahan. Jadi redaksinya menjadi pencegahan dan percepatan penurunan stunting, supaya bukan hanya yang stunting ditangani, tapi juga tidak terjadi kasus stunting baru. Bagaimana setiap kita di level distrik itu fokus pada layanan-layanan yang berkualitas dan menjangkau setiap sasaran, supaya setiap kampung itu tidak ada kasus stunting baru. Targetnya gitu. Dalam 1 tahun tidak ada yang stunting. Gitu. Maka yang perlu diantisipasi adalah sejak ibu hamil. Kalau dalam konteks layanan kesehatan. Kalau dalam konteks pendekatan keluarga, juga termasuk calon pengantin dan remaja putri. Junaidi menambahkan bahwa pendekatan baru ini mendorong setiap tingkat pemerintahan, terutama di level distrik dan desa, untuk memastikan layanan kesehatan yang berkualitas benar-benar menjangkau semua sasaran mulai dari calon pengantin, remaja putri, ibu hamil hingga balita. Dan jika dalam penanganan serius menjangkau semua kelompok sasaran, maka pencegahan bisa menjadi target utama. Dan setiap kampung fokus pada pelayanan yang nyata, dalam 1 tahun tidak muncul kasus stunting baru. Itulah arah kebijakan ke depan. Dengan penyusunan Perpres yang lebih berorientasi pada pencegahan, diharapkan daerah dapat lebih responsif dan aktif dalam mengembangkan intervensi berbasis data, membangun kolaborasi lintas sektor, dan meningkatkan kapasitas pelayanan di tingkat dasar. Rancangan Perpres ini akan menjadi pedoman nasional dalam penanganan stunting yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan di tahun 2025 dan seterusnya. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali.
Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan melalui bidang pengelolaan data dan fasilitas pendidikan melaksanakan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru jalur kerjasama pemerintah Provinsi Papua Selatan. Sosialisasi penerimaan mahasiswa baru jalur kerjasama pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui bidang pengolahan data dan fasilitasi pendidikan yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul pada Selasa 28 Juli 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh para kepala sekolah, guru-guru, serta perwakilan siswa SMA dan SMK se-Kabupaten Bovendigul. Perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, Riswadi Sihotang, selaku Kepala Seksi Data dan Informasi, menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mempersiapkan sumber daya manusia asli Papua, khususnya di bidang pendidikan luar biasa. Dirinya mengatakan peserta yang dapat mendaftar adalah lulusan SMA atau SMK, baik dari jurusan IPA maupun IPS, dengan tahun kelulusan 2023, 2024, atau 2025. Mereka harus berstatus orang asli Papua dan memiliki minat menjadi guru di sekolah luar biasa, SLB. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui tautan yang telah disebarkan dalam flyer resmi Dinas Pendidikan. Jadi kami ada rekrut untuk adik-adik kita ya, di 4 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Selatan, yaitu Kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi, dan Asmat. Ya. Dan bagi adik-adik yang lulusan kelas 12, baik ya di persyaratan di flyer kami sudah ada tertera, sudah disyarat umum dan syarat khususnya, yaitu khusus untuk adik-adik yang berasal dari jurusan IPA, IPS ya, tingkat SMA dan SMK ya. Semua jurusan-jurusan yang ada di sini tahun akademiknya 2024, 2025, 2023, 2024 dan 2023 ya. Jadi untuk adik-adik khusus UAP yang akan berkuliah pada jurusan khusus pendidikan luar biasa PLB, khusus bagi adik-adik kita yang
mengajar bagi siswa-siswa yang berkebutuhan khusus disabilitas. Ya. Dirinya menambahkan bahwa program ini bertujuan untuk mencetak calon guru PLB yang nantinya akan mengajar di SLB negeri yang berada di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan. Salah satunya SLB Negeri Anima Merauke. Kebutuhan guru PLB dinilai mendesak mengingat sejumlah tenaga pengajar saat ini telah memasuki masa pensiun. Program ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Universitas Negeri Malang dengan pendanaan bersumber dari dana otonomi khusus. Mahasiswa yang lolos seleksi akan melanjutkan studi S1 pendidikan luar biasa di Universitas Negeri Malang. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Selain itu, SMA Negeri 1 Tanah Merah melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa baru tahun ajaran 2025-2026 yang berlangsung di halaman sekolah SMA Negeri 1 Tanah Merah. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMA Negeri 1 Tanah Merah dimulai sejak Senin 7 Juli hingga Rabu 9 Juli 2025. Kegiatan ini berlangsung di halaman sekolah SMA Negeri 1 Tanah Merah dan diikuti oleh 137 siswa baru yang telah terdaftar. Ketua Panitia Penerimaan Siswa Baru, Barto, menjelaskan bahwa tidak semua siswa dapat hadir di hari pertama pelaksanaan MPLS. Dirinya menanggapi hal tersebut bahwa pihak sekolah akan memberikan bimbingan secara khusus kepada siswa yang belum sempat mengikuti MPLS, mengingat materi yang disampaikan memiliki peran penting dalam membekali siswa terhadap kehidupan sekolah, tidak hanya dari internal sekolah. Materi MPLS juga disampaikan oleh sejumlah narasumber eksternal, diantaranya dari Koramil, Polsek, Kementerian Agama, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang kalau dari materi MPLS itu, materinya bukan cuma dari guru saja ya, tapi kita ada undangan dari Koramil, dari Kapolsek, dari Kementerian Agama, kemudian yang terakhir itu dari Pemberdayaan Perempuan. Yang kalau dari Polres itu terkait bebas narkoba, kemudian yang dari Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan itu tentang kekerasan dalam lingkup pendidikan. Kalau dari Koramil itu terkait peraturan baris berbaris, kan kalau dari Kementerian Agama terkait pendidikan karakter. Kalau besok itu kita adakan seperti biasa apel, kemudian materinya terkait tata tertib itu dari guru, kemudian ada dari Pemberdayaan Perempuan yang tadi saya sudah sebut, kemudian ada perkenalan OSIS, kemudian ada outbound. Ya, jadi semacam pengenalan lingkungan alam. Materi yang diberikan meliputi bahaya penyalahgunaan narkoba dari kepolisian, kekerasan dalam lingkungan pendidikan dari Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan, serta pendidikan karakter dari Kementerian Agama. Sementara dari Koramil, para siswa mendapatkan pembekalan tentang peraturan baris berbaris. Sementara dari guru-guru menyampaikan materi tentang ketertiban dan tata tertib sekolah. Rangkaian kegiatan MPLS juga mencakup perkenalan dengan OSIS, serta kegiatan outbound yang bertujuan mempererat kerjasama antara siswa dan pengenalan lingkungan alam. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Pemirsa, tidak hanya SMA Negeri 1 Tanah Merah, SMK Negeri 1 Rekayasa dan Teknologi Tanah Merah juga melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru tahun ajaran 2025-2026. Koordinator Panitia Masa Pengenalan Sekolah SMK Negeri 1 Rekayasa dan Teknologi, Maria Tresia mengatakan, pelaksanaan MPLS di SMK Negeri 1 telah dimulai sejak hari Kamis 10 hingga 12 Juli 2025 yang berlangsung selama 3 hari. Jumlah siswa baru yang terdaftar dan diterima oleh panitia tahun ajaran 2025-2026 berjumlah 203 orang yang tersebar di 4 jurusan. Namun selama 2 hari pelaksanaan MPLS, tidak semua peserta dapat mengikuti kegiatan secara penuh. Dirinya mengatakan bahwa ada beberapa siswa yang tidak hadir karena berbagai alasan, seperti sakit, mengalami musibah keluarga, atau masih menjalani tes seleksi lainnya di Dinas Pendidikan. Bagi peserta yang memberikan izin resmi secara tertulis, pihak sekolah masih dapat memberikan toleransi. Namun bagi siswa yang tidak hadir, tanpa keterangan selama 3 hari penuh, maka nama siswa akan dilaporkan kepada kepala sekolah dan kemungkinan akan mengikuti MPLS pada tahun berikutnya. Baik, terima kasih. Untuk SMK Negeri 1 Rekayasa dan Teknologi Bovendigul, MPLS ini sudah dimulai dari hari Kamis tanggal 10 pembukaan
dan dilaksanakan selama 3 hari. Pada hari Sabtu nanti penutupan. Jadi selama 3 hari dilaksanakan. Jadi sesuai dengan yang terdaftar yang kami terima dari panitia, mereka yang terdaftar untuk tahun ajaran baru ini 2025-2026 semuanya berjumlah 203 orang. 203. Untuk yang jumlah 203 orang ini apakah semua mengikuti MPLS ini? Ya. Baik, terima kasih lagi. Dari jumlah 203 ini dari keempat jurusan, untuk sudah 2 hari ini, dari hari pertama sampai hari ini ada jurusan yang anaknya izin, ada yang karena sakit, ada yang karena musibah duka, kemudian ada yang kegiatan tes yang lain di dinas pendidikan seperti itu. Jadi tidak semua 203 orang itu full untuk sudah 2 hari ini, izin dengan berbagai alasan. Dirinya menambahkan pelaksanaan MPLS ini tetap mengacu pada Permendiknas yang berlaku, khususnya ketentuan untuk tahun ajaran 2025-2026. Namun materi-materi yang disampaikan juga disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan lokal. Salah satu materi yang dianggap sangat penting dan relevan dengan kondisi generasi muda saat ini adalah mengenai bahaya narkoba. Hal ini dipilih karena banyak anak muda yang sudah mulai terpengaruh dan terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, pihak sekolah merasa perlu memberikan edukasi sejak dini kepada peserta didik baru. Selain itu, materi mengenal etika, sopan santun, dan karakter juga menjadi perhatian utama. Sekolah menekankan pentingnya nilai-nilai ini agar para siswa memiliki sikap yang tulus, ikhlas, dan tetap ramah dalam berinteraksi, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Tim Liputan, Dikut TV, Nober melaporkan. Bapak, Mama, dan saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen, gup bagen, ep, gup bagen, ep, nup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Klasya Bermasi mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.